Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk mempelajari materi matematika. Yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Sistem pertidaksamaan dua variabel ini nanti yang akan kita pelajari selanjutnya mengenai pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Sebelum masuk ke yang kuadrat, kita akan mempelajari dulu sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Kita bahas dulu tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel merupakan kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Nah, tanda ketidaksamaan itu meliputi bisa lebih dari seperti ini, kurang dari sama dengan, maupun lebih dari sama dengan. Jika X dan Y merupakan variabel, A, B, dan C merupakan bilangan atau konstanta, pertidaksamaan linier dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi bentuk umumnya dari pertidaksamaan linier seperti ini. AX plus BY kurang dari C, AX plus BY lebih dari C, AX plus BY kurang dari sama dengan C, dan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Contoh bentuk pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini saya ambil contoh yang pertama, 2x plus 3y kurang dari 6. Nomor 2, 3x plus 4y lebih dari 12. Nomor 3, x plus y kurang dari sama dengan 10. Dan contoh yang terakhir, 5x min 2y lebih dari sama dengan 20. Jadi setiap pertidaksamaan linier yang tandanya itu lebih dari, kurang dari sama dengan, maupun lebih dari sama dengan, itu merupakan pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini variabelnya berupa apa? Di contohnya ini semua variabelnya berupa x dan variabelnya berupa y. Masing-masing itu derajatnya 1 sehingga namanya adalah linier. Oke, kita next. Lalu bagaimana langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel? Langkah yang pertama adalah ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. Jadi yang awalnya kurang dari, lebih dari sama dengan, ataupun kurang dari sama dengan, diubah menjadi tanda sama dengan. Yang kedua, langkahnya adalah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, gambar garis dari titik potong sumbu X dan sumbu Y di koordinat kartesius. Yang nomor 4, ambil sebarang titik untuk mengecek dan menyelidiki kebenaran daerah penyelesaian. Dan yang terakhir adalah mengarsir daerah penyelesaian. Untuk opsi yang kelima ini, arsirannya itu bisa berupa daerah maupun yang bersih itu merupakan daerah penyelesaian. Tinggal kesepakatan atau keterangan dari hasil pengerjaannya. Nah, ini pertidaksamaan linier dua variabel mempunyai penyelesaian yang berupa daerah penyelesaian. Daerah penyelesaian ini merupakan titik-titik X, Y yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Nah, kita langsung ke contoh yang pertama. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus Y kurang dari sama dengan 10. Nah, penyelesaiannya tadi langkah-langkahnya ada 5. Yang pertama, apa tadi? Mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan, atau yang di sini awalnya di soal itu kurang dari sama dengan diubah menjadi tanda sama dengan, sehingga X plus Y kurang dari sama dengan 10 berubah atau diubah menjadi X plus Y sama dengan 10. Yang nomor 2, mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y.
Jadi nanti mencari titik potongnya itu kita cari titik potong di sumbu X dan sumbu Y. Tentunya di koordinat kartesius. Nah, kita lihat di persamaannya. Persamaannya ini. Maaf, persamaannya yang pakai persamaan sama dengan. Untuk X sama dengan 10, maka Y-nya untuk X sama dengan 0, maka Y-nya 10. Dapat dari mana? Disubstitusi ke persamaan ini. Jadi kalau X-nya itu 0, Y sama dengan 10, maka nilai dari Y-nya adalah 10, sehingga diperoleh titik 0,10. Sedangkan untuk Y-nya sama dengan 0, jadi Y yang di sini itu dijadikan 0 atau diubah 0, maka X ditambah 0 sama dengan 10, sehingga X sama dengan 10. Diperoleh titik potongnya adalah 10,0. Setelah diubah menjadi tanda persamaan, kemudian mencari titik potongnya juga sudah, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menggambarnya atau menggambar titik potong sumbu X dan sumbu Y di koordinat kartesius. Nah, tadi titiknya yang pertama 0,10, berarti X-nya 0, Y-nya 10. Sedangkan yang kedua titik potongnya adalah 10,0, berarti X-nya itu 10 dan Y-nya itu 0. Nah, jadi kalau digambar di dalam koordinat kartesius, dua titik ini kemudian dihubungkan menjadi garis. Nah, karena yang ditanyakan sebelumnya adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan, maka penyelesaian atau daerah penyelesaian itu berupa daerah, bukan hanya berupa garis, tapi berupa daerah. Bisa di atasnya garis, bisa di bawahnya garis. Lalu bagaimana kita mengecek apakah daerahnya itu di atas garis atau di bawah garis? Kita lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengambil sembarang titik untuk mengecek dan menyelidiki kebenaran daerah penyelesaian. Daerah yang diarsir memuat 0,0. Jadi yang keempat ini maksudnya kita mengecek daerah penyelesaiannya dengan menguji titik 0,0. Kenapa 0,0? Karena 0,0 itu relatif lebih mudah dibandingkan titik yang lain. 0,0 itu maksudnya di persamaan X-nya diganti 0, Y-nya juga diganti 0, sehingga awalnya dia persamaannya berupa X plus Y kurang dari sama dengan 10, X dan Y-nya diganti atau diubah menjadi 0, sehingga 0 ditambah 0 kurang dari 10. Sekarang kita cek apakah 0 itu kurang dari 10. Kira-kira pernyataan tersebut benar atau salah kalau 0 itu kurang dari sama dengan 10? Jawabannya adalah benar. Nah, berarti 0,0 yang di sini ini merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, kalau kita kesepakatan aja, yang diarsir itu merupakan daerah penyelesaiannya. Kalau 0,0 itu benar, berarti yang diarsir atau yang menjadi daerah penyelesaiannya adalah di bawah garis. Lanjut ke langkah yang kelima, jadi gambarnya seperti ini. Daerah penyelesaian untuk X plus Y kurang dari sama dengan 0 adalah seperti ini. Jadi yang diarsir di bawahnya garis. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Jadi pertidaksamaannya ini berupa apa tandanya? Lebih dari sama dengan. Penyelesaian. Maka yang pertama, ubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda persamaan. 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18 menjadi 2X plus 3Y sama dengan 18. Nah, di sini tandanya lebih dari sama dengan berubah menjadi sama dengan. Yang nomor 2, caranya adalah mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk X sama dengan 0, jadi
X-nya di sini disamadengankan 0, sehingga 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 18. 2 kali 0, 0, berarti 0 ditambah 3Y sama dengan 18. Atau 3Y sama dengan 18, maka Y itu 18 dibagi 3, sehingga Y-nya ketemu 6. Titik potongnya diperoleh titik 0,6. Jadi untuk X-nya 0, Y-nya ketemu 6, diperoleh titik 0,6. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0, jadi Y-nya yang di sini itu disamadengankan 0, diubah menjadi 0, sehingga 2 kali X ditambah 3 kali 0 sama dengan 18. 2 kali X ditambah 0, karena 3 kali 0 kan 0. 2 kali X ditambah 0 sama dengan 18. 2 X sama dengan 18, maka X-nya 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9, sehingga titik potongnya diperoleh 9,0. Langkah yang kedua sudah selesai, kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menggambar titik potong ini di koordinat kartesius. Nah, titik yang pertama 0,6, jadi X-nya 0, Y-nya 6. Yang kedua adalah 9,0, X-nya 9, Y-nya 0. Jadi garisnya dari dua titik potong ini dibuat atau digambar garis lurus. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut ke langkah yang keempat, yaitu mengambil sebarang titik untuk mengecek dan menyelidiki kebenaran daerah penyelesaian. Untuk menguji titik ini kita pakai 0,0 seperti contoh yang pertama. Jadi 0,0 itu disubstitusikan ke soalnya. Soalnya adalah 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 18. Nah, X-nya itu diganti atau disubstitusi dengan 0, Y-nya juga disubstitusi 0, sehingga 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 18. 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Nah, 0 ditambah 0, 0, sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan 18. Apakah benar 0 itu lebih dari sama dengan 18? Benar apa salah? Jawabannya adalah salah. Sehingga 0,0, jadi yang di bawah garis ini ternyata adalah salah. Kita hapus dulu. Nah, karena yang di bawah itu salah, sehingga yang benar adalah kebalikannya atau daerah yang lainnya. Sehingga yang benar adalah daerah yang di atasnya garis. Nah, ini. Jadi nanti yang diarsir ini. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis. Saya ulangi lagi, daerah penyelesaian untuk kesepakatan kita, daerah penyelesaiannya itu berupa daerah yang diarsir. Karena 0,0 tadi adalah salah ketika disubstitusi ke soal, jadi yang benar itu daerahnya yang di atas, sehingga diperoleh arsiran dari penyelesaian persoalan tadi nomor 2 adalah gambarnya seperti ini. Oke. Jadi yang diarsir yang bagian atas. Demikian dulu penjelasan tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya mengenai sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang pertidaksamaan, yang kedua atau selanjutnya nanti kita bahas sistem pertidaksamaan. Dua kalimat tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.